Cek 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 cek. Oke oke cek. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Dedi di channel Bang Luers. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film Munafik yang bertemakan hantu dan horor-hororan. Film ini berasal dari negeri jiran Malaysia, di mana film ini cukup menarik menurut saya dan cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja siapkan diri Anda, karena di film ini akan banyak sekali jump scare yang menampilkan sosok hantu setan belek yang cukup mengerikan. Langsung saja kita mulai. Cekidot. Film ini akan berfokus pada seorang yang bernama Adam. Dia merupakan seorang ustaz yang sedang berkabung karena kematian istrinya. Adam hidup bersama dengan anaknya yang bernama Amir, yang selalu berkata kalau dia sering bertemu ibunya dalam mimpi. Entah bercanda atau tidak, Amir sering bilang kalau dia masih dijaga oleh ibunya. Biarpun Adam dipandang sebagai seorang ustadz dengan banyak ilmu yang dia miliki, akan tetapi Adam tetaplah manusia biasa. Dia masih menyimpan dendam kepada orang yang telah membuat ia dan istrinya kecelakaan. Di tengah keadaan yang masih berkabung, Amir selalu saja berkata kalau ia sering bertemu dengan ibunya. Bahkan sebentar lagi ibunya akan menemui mereka. Adam hanya bisa menghela nafas dan berkata kalau Amir harus merelakan kepergian ibunya. Walaupun di hati kecilnya Adam masih tidak ikhlas dengan keadaan ini. Di sisi lain kita akan melihat kehidupan seorang gadis yang bernama Maria, yang dimana Maria ini masih berusaha menguatkan keyakinannya tentang Islam. Ditambah lagi dengan keadaan keluarganya yang tidak harmonis karena Maria sangat tidak akur dengan ibu tirinya. Sedangkan Pak Usman, ayah Maria, hanya bisa duduk terdiam di atas kursi rodanya karena dia sudah lama sakit-sakitan. Maria, kau buka ke benda ni? Selain itu, ibu tiri Maria yang bernama Zati menemukan sebuah buku dan beberapa catatan terkait dengan iblis dan jin. Sementara di kantornya, bos Maria yang bernama Fazli mendesaknya untuk bercerita tentang permasalahannya. Akan tetapi, karena Maria tidak suka gibah, apalagi tentang masalah pribadinya, dia pun menolaknya. Usut punya usut, ternyata Fazli berniat untuk meminang Maria. Makanya dia berusaha sok perhatian di depan Maria. Halus bener. Selain permasalahan hidup yang tadi, Maria juga sering diganggu dengan makhluk yang sangat mengerikan, yang dimana makhluk itu sering kita sebut dengan setan belek. Yang paling mengerikan, pada saat Maria sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba setelah itu kita akan melihat Maria yang berubah menjadi kaku. Dari sinilah Adam dan juga Maria dipertemukan. Seorang kiai yang juga guru Adam meminta tolong kepada Adam untuk meruqyah Maria karena dia merasa kalau Adam sanggup melakukannya. Dengan sedikit terpaksa, Adam pun menerima permintaan itu karena ayah Adam yang kebetulan sedang main ke rumahnya mengatakan, jangan sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Tibalah Adam di rumah Maria bersama temannya yang kita sebut saja namanya Mas Eko.
Zati yang bingung lalu bercerita tentang keadaan yang dialami oleh Maria. Mereka pun lalu menuju kamar Maria. Di kamar, Adam melihat Maria yang sedang nyempil di pojok kamar. Sambil berbalik, Maria terus bercerita tentang dirinya yang disantet oleh seorang ustadz, yang dimana ustadz itu naksir kepada dia. Adam yang terus membacakan doa tidak menggubris percakapan atau ucapan Maria. Motor lewat. Adam yang terus membacakan doa tidak menghiraukan ucapan Maria. Tapi tiba-tiba Maria menghilang dan muncul lagi dengan gaya bicara yang sudah berubah. Bahkan Maria jadi fasih berbahasa Arab. Maria! Maria! La ilaha illallah. A'budullah alfa sanatan. Ana min khairin wa asanuhu min ibadillah. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا موسى وهارون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Dia adalah keturunan iblis. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabullah? Dajjal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak lama, Maria pun langsung muntah paku segede gaban. Paku 12 tuh kayaknya. Selesai dengan itu, Adam dan Mas Eko pun pamit. Tapi tiba-tiba Fazli datang dan berkata, "Untuk apa memanggil orang-orang munafik ini? Duh mas, mulutmu itu loh. Kalau di tempat saya udah dilempar orang itu." Sementara di rumah Adam, ayahnya masuk ke kamar Adam dan terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Tak lama, ayahnya menemukan beberapa buah foto di bawah kasur Adam. Selain itu, ayahnya juga menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Adam. Saat ingin pergi, tiba-tiba Adam masuk dan merasa tidak senang karena ayahnya masuk ke kamarnya tanpa permisi. Dan mereka pun adu mulut. Sedangkan Amir hanya bisa terdiam melihat itu. Di tempat lain, Fazli yang merasa tidak senang dengan Adam terlihat sedang memukuli temannya. Dia kesal karena temannya bilang kalau Fazli cuma mau harta milik keluarga Maria saja. Kembali ke rumah Maria, Zati terlihat sedang memarahi Maria dan menuduh Maria telah mencuri sesuatu dari dirinya. Zati bilang kalau barang itu hidup dan sangat berharga. Barang apakah yang dicari Zati? Entahlah. Hanya mas-mas pencari ikan yang tahu. Mana kau suruh barang aku? Apa ni kak? Mana kau letak? Saya tak pernah ambil barang akak pun. Barang tu penting sangat tahu berharga. Lanjut. Saat tiba-tiba Maria muncul di dekat Zati dan berjalan menuju halaman rumah, tiba-tiba Maria berkata kepada Zati kalau dia hanyalah perempuan busuk dan tidak bisa dipercaya. Bahkan Zati pun diseret dengan mudah oleh Maria, yang akhirnya kita tahu kalau itu bukanlah Maria yang sebenarnya. Tidak berhenti sampai di situ, Maria pun lalu menelpon Fazli dan berkata kalau dia tidak perlu lagi repot-repot mengejarnya. Karena Maria bilang dia sudah jatuh hati dengan Adam dan dia mengaku kalau dia sudah tidur dengan Pak Ustadz itu. Adam yang sedang di rumah bersama Amir pun tidak luput dari gangguan. Yang dimana terdengar dari luar ada orang yang mengucapkan salam dan menggogrek-gogrek gagang pintu rumahnya. Setelah itu, Adam mendengar suara aneh dari loteng rumahnya, dan saat Adam melihat ke atas, tiba-tiba bukan hanya Adam, Pak Kiai yang sekaligus guru Adam pun tidak luput dari gangguan. Karena kaget, akhirnya mobil sang guru jatuh ke sungai.
Adam lalu kembali lagi ke rumah Maria karena dipanggil oleh Zati. Saat sedang membacakan doa pada sebotol air, tiba-tiba seisi ruangan pun hancur. Tapi Adam tetap tenang dan terus melanjutkan membaca doa. Dan Maria terlempar ke kiri dan ke kanan, sampai akhirnya Maria tersadar. Tapi bukan senyum yang didapat, melainkan sebuah tatapan tajam dengan bola mata yang melotot. Tot. Adam sadar kalau ada yang tidak beres. Akhirnya kita tahu kalau Maria tengah melihat sesosok setan belek yang ada di film ini. Lalu Adam pun membawa Maria dan Zati keluar dari kamar dan pergi ke kamar Pak Usman untuk mengecek keadaannya. Akan tetapi, Pak Usman sudah menghilang. Karena kesal dengan keadaan ini dan juga keadaan dirinya, Adam pun lalu pergi meninggalkan Maria dan Zati. Di perjalanan, Adam ditelepon oleh Mas Eko yang mengabari kalau gurunya telah meninggal karena kecelakaan yang janggal. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Adam ditelepon oleh Amir. Adam lalu menanyakan keberadaan kakeknya dan Amir menjawab kalau kakeknya sudah keluar. Dan Amir juga bilang kalau Adam tidak perlu cemas karena ada ibu yang tengah menjaga Amir. Mendengar itu, Adam pun menjadi marah dan emosi sehingga Adam membanting handphonenya. Karena sudah kagok edan, Adam pun mendatangi makam istrinya dan menggalinya, lalu membawa jasad istrinya itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, Adam memaksa Amir untuk memeluk dan mencium jasad ibunya. Amir yang ketakutan lalu mengatakan kalau Adam sudah tidak waras. Mendengar itu, Adam makin emosi, lalu mencekik Amir sampai tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang Adam. Malam-malam lagi ngeditnya. Yang melegakan lagi, ternyata semua itu cuma mimpi dan Adam pun segera beristighfar. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya di pemakaman sang guru, Mas Eko berusaha memberikan pencerahan kepada Adam yang sudah kelewatan batas. Mas Eko juga menyinggung perihal kematian istrinya dan Adam pun hendak memukul Mas Eko akan tetapi tidak jadi. Karena Adam melihat ayahnya yang sedang berbicara dengan penjaga makam dan berhenti saat Adam melihat mereka. Sementara di rumah Pak Usman, Zati terlihat sedang memarahi Maria. Tidak terima dengan hal itu, Maria pun pergi ke kamarnya. Karena tekanan batin yang dialami terlalu berat, Maria pun meminum obat antidepresi. Bukannya tenang, dia malah melihat setan belek lagi. Maria pun panik dan berlari ke lorong rumah. Di sana dia melihat Zati yang memegang pisau dan menatap dengan mata yang sangat kejam. Makin panik, Maria pun lari ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Tiba-tiba Zati terkejut melihat Maria yang mengacungkan pisau ke arahnya. Maria mengatakan kalau Zati jangan mendekat atau dia akan membunuh Zati. Zati justru bingung karena Zati berniat memberikannya air yang sudah dibacakan doa. Tiba-tiba Maria pun terduduk karena pusing dengan keadaan ini. Saat Adam sampai di rumah, sudah ada Fazli yang tengah berdiri di depan rumahnya. Adam mengira Fazli adalah tamu ayahnya dan menyuruh Fazli masuk. Akan tetapi Fazli malah menempilin kepala Adam lalu berkata kalau dia sudah tahu semua aib Adam. Adam pun merasa bingung. Tak berhenti sampai di situ, Fazli terus saja nyerocos kalau Adam menjadikan agama sebagai kedok saja untuk menutupi semua aibnya. Lalu ayahnya Adam tiba-tiba muncul dan mereka pun menghentikan pertikaian itu. Fazli pun lalu pergi tanpa permisi. Adam pun marah karena nasib sial selalu menimpanya. Sementara ayahnya yang kaget dengan sikap Adam berusaha untuk menenangkan Adam. Tak lama HP Adam berbunyi, lalu Adam pun pergi dari rumah.
Ternyata Adam dipanggil oleh Zati dan Maria. Mereka berkata kalau Pak Usman sudah pulang, tapi sifatnya berubah. Adam pun meminta izin untuk melihat Pak Usman. Saat tiba di kamar Pak Usman, Adam tidak menemukan Pak Usman. Yang ada hanyalah sebuah kopiah yang tergeletak di lantai. Setelah itu, Adam bilang kepada Zati dan Maria kalau Pak Usman tidak ada. Akan tetapi, Zati dan Maria malah bertanya, apa yang Adam pegang? Adam pun terkejut dan dibarengi dengan suara HP yang berbunyi lagi. Ternyata yang menelpon adalah Zati, dan dia bilang kalau dia baru saja mengantarkan Maria ke rumah sakit. Barulah Adam sadar kalau yang menemuinya tadi bukanlah Zati dan juga Maria. Dan benar saja mereka semua menghilang. Tapi saat lampu rumahnya mati, tiba-tiba di rumah sakit, Maria terbangun dari tidurnya. Bukannya tidur lagi, dia malah keluar kamar menuju lorong rumah sakit itu. Tapi tiba-tiba karena panik, Maria pun berlari ke sebuah ruangan, dan saat sudah di dalam barulah ia sadar kalau itu adalah kamar mayat. Dan banyak mayat-mayat yang lagi tidur santai di sana. Serem coy. Saat mencoba kabur, Maria dicegat sama mbak-mbak horor, dan dia pun malah masuk ke dalam kotak mayat. Sesuai dugaan kita, Maria tidak sendirian di dalam sana. Di rumah Adam, terlihat ayahnya tengah berdoa agar Adam diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Sementara itu, Adam sedang menceramahi Zati karena benda yang selama ini dicari-cari oleh Zati adalah sebuah jimat. Tak terima diceramahi Adam, Zati pun langsung pergi meninggalkan Adam. Tak lama, HP Adam berbunyi lagi. Berbunyi terus HP-nya. Ternyata yang menelpon adalah Maria. Ia meminta Adam untuk menolongnya. Maria pun meminta Adam untuk datang ke sebuah tempat, dan Maria bilang di tempat inilah semua rahasia akan terbongkar. Sampai di dalam, Adam bertemu dengan Maria. Maria bilang kalau dia terjebak dan tak tahu arah jalan pulang. Adam pun mengajak Maria pergi untuk mencari jalan keluar. Tetapi saat sudah di ujung jalan, Maria meminta maaf kepada Adam, dan tiba-tiba Adam terseret ke sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali lontong-lontong bergelantungan dengan cantik, yang nampaknya ini adalah tempat pemujaan dan penumbalan. Tak lama terdengar teriakan Maria dari luar, dan saat Adam cek, ternyata Maria sudah tergeletak di lantai bawah dan bersimbah darah. Adam lalu menghampiri Maria dalam keadaan sekarat. Maria lalu mengatakan yang sebenarnya kepada Adam, kalau dialah yang sudah menabrak mobil mereka yang mengakibatkan istri Adam meninggal pada saat itu. Adam lalu bertanya, apa maksud dan tujuannya melakukan semua ini? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Pak Usman muncul di belakang Adam dengan baju yang serba hitam. Ternyata semua kejadian yang selama ini dialami oleh Adam semua adalah ulah dari Pak Usman. Termasuk kejadian yang menimpa gurunya juga adalah ulah dari Pak Usman. Pak Usman telah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan dan menjadi orang terpandang di kampung tersebut, dan tumbalnya adalah orang-orang yang beriman. Sejak lama Pak Usman membohongi banyak orang dengan berpura-pura sakit, dan dia berpura-pura baik dengan memberikan infak, zakat, dan sedekah kepada masyarakat dan sumbangan kepada masjid, hanya untuk menutupi kedoknya saja sebagai orang yang melakukan pesugihan. Pak Usman pun lalu merafalkan sebuah mantra dalam bahasa Arab, dan seketika itu juga muncul sosok iblis yang mendekat ke arah Adam.
أزهر ذاتك يا إبليس دمر هذا المؤمن من عدلي أزهر ذاتك يا إبليس ألقيك يا ذنب تعلم لي صيدك الذي Mengira Adam akan takut dan imannya akan goyah, ternyata Pak Usman salah. Adam tetap tenang dan terus berdoa dalam kesakitannya. Pak Usman yang marah melihat hal itu lalu melemparkan Adam ke sana dan kemari. Semakin disiksa, justru Adam semakin kencang melafazkan doanya kepada Allah. Bahkan Adam telah memaafkan Maria yang sudah menghancurkan hidupnya. Kesal karena Adam tidak berhenti berdoa, Pak Usman lalu mengambil sebongkah batu dan ingin memukul Adam. Tiba-tiba Pak Usman pun tersambar petir lalu tewas dalam keadaan tubuhnya hangus terbakar. Tak lama ayah Adam akhirnya sampai di tempat Adam. Lalu Adam berkata kepada ayahnya kalau dia sudah bertemu dengan orang yang membunuh istrinya dan sudah memaafkannya dengan ikhlas. Seperti belum selesai, sang ayah berkata kalau Adam belum sepenuhnya sadar dan ayahnya mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata selama ini Adam tenggelam dalam kesedihannya yang membuat dirinya lupa akan hal penting dalam hidupnya. Pada kecelakaan tersebut, bukan cuma istri Adam yang menjadi korban, akan tetapi Amir anaknya juga ikut tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan selama ini, Adam hanya berbicara sendiri setiap kali kita melihat Adam berinteraksi dengan Amir. Adam pun akhirnya tersadar, kemudian Adam berlari keluar gedung sambil berteriak memohon ampun atas kekhilafannya selama ini. Maafkan aku ya Allah. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan.